Sahabat GC, waktunya datang juga. Setelah menjadi ganda putra ranking 1 dunia selama 5 tahun terakhir, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo turun ke posisi kedua pada pekan ke-38, 21 September 2022. Dikutip dari jawapos.com, Marcus Kevin kali pertama menjadi nomor 1 dunia pada 16 Maret 2017. Minions sempat turun ke posisi kedua pada 5 April 2017. Tetapi itu tidak berlangsung lama, mereka naik lagi ke puncak sepekan kemudian. Pada 14 Juni 2017, Marcus Kevin mengalami penurunan ke posisi ketiga dunia. Mereka menempati ranking itu sampai 12 September 2017. Namun pada 27 September 2017, Marcus Kevin kembali jadi ganda putra nomor 1 dunia. Posisi itu mereka pegang sampai 11 Maret 2022 alias selama 214 pekan secara beruntun. Total Marcus Kevin menjadi ganda putra nomor 1 dunia selama 226 pekan, di mana tak ada ganda putra manapun dalam sejarah bulu tangkis yang mampu menempati posisi nomor 1 dunia selama 5 tahun secara beruntun. Berbarengan dengan posisi Marcus Kevin yang menurun, kabar tidak menyenangkan berembus dari pelatnas PP PBSI di Cipayung. Sumber jawapos.com di internal PBSI menceritakan bahwa ada situasi yang tidak harmonis antara Kevin dengan pelatih kepala ganda putra Heri Iman Pierngadi. Saat ini, Kevin berlatih sendiri, terpisah dengan tim nasional ganda putra, bahkan Kevin sehari-hari sudah tidak berlatih dengan Marcus. Sebab Marcus memilih untuk banyak berlatih dengan tim ganda putra utama. Hubungan Marcus dan Coach Heri IP masih sangat baik-baik saja. Mereka masih makan bareng setelah Japan Open, hanya dengan Kevin yang sangat memburuk. Kevin sudah tidak mau dilatih oleh Coach Heri dan Coach Heri akhirnya sudah menutup pintu bagi Kevin, ucap sumber jawapos.com. Saat dikonfirmasi, Heri IP menolak untuk berkomentar terkait relasinya dengan Kevin. Dia juga mengaku tidak mengetahui bagaimana perkembangan program latihan Kevin saat ini. Saya no comment soal itu. Biarkan waktu yang akan menjawab, ucap Heri IP. Yang jelas saya tidak akan ada masalah dengan dia. Kalau dia ada masalah dengan saya, itu bukan urusan saya. Kalau tanya soal itu, silakan tanya Aryono, asisten pelatih ganda putra pelatnas PBSI. Ketika ditanyakan soal masalah keretakan hubungan antara Kevin dan Heri IP, Aryono terkesan terkejut. Tetapi dia membenarkan bahwa Kevin sudah berlatih terpisah dengan tim ganda putra. Walaupun memang mereka masih berada di gudang yang sama, yakni di pelatnas Cipayung. Jadi, apakah penyebab utama yang membuat perang dingin ini terjadi? Apakah ini terkait dengan masalah personal atau semata soal teknis? Soal itu saya no comment. Ini masalah biasa saja. Belum lama kok kejadiannya. Semoga bisa diselesaikan dengan baik, ucap Aryono. Menurut saya, ini hal biasa antara pemain dan pelatih. Program latihan tetap berjalan. Latihan tetap baik-baik saja. Semoga mereka bisa naik ke posisi 1 dunia lagi. Dan kami akan berusaha keras, imbuh Aryono. Namun menurut sumber jawapos.com, hubungan antara Kevin dan Heri IP sedang sangat tidak baik. Konflik semakin memburuk dan mengganas. Semua berawal dari teguran Heri IP kepada penampilan Kevin pada babak kedua Indonesia Open 2022. Saat itu Marcus Kevin dikandaskan ganda Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Seo Seung Jae dalam 2 game langsung, 14-21 dan 12-21. Melalui jawapos.com, Heri IP lantas memberikan kritik terbuka terhadap attitude, sikap dan body language Kevin dalam pertandingan itu. Heri IP menilai bahwa Kevin bermain tidak total dan cenderung asal-asalan. Publik juga banyak menyampaikan ketidakpuasan terhadap sikap Kevin dalam laga itu. Memang seharusnya sebagai pemain level atas, dia harus menyikapi semua ini dengan baik, kata Heri IP ketika itu. Dia sudah kami kasih masukan soal sikapnya itu. Harusnya sikapnya mencerminkan seorang champion. Menang dan kalah harus disikapi dengan lapang dada, ucap Heri IP. Sumber jawapos.com menceritakan, saat mendengar kritikan Heri IP, Kevin mengaku marah dan tidak terima. Dia sampai mengadukan hal itu kepada pengurus PP PBSI. Puncaknya, Kevin mangkir dari latihan tim ganda putra pelatnas Cipayung. Melihat Kevin tidak menunjukkan batang hidungnya di tempat latihan, Heri IP sampai mengirimkan pesan melalui WhatsApp untuk menanyakan keberadaan Kevin. Namun Kevin tidak membalas pesan pelatihnya tersebut. Menurut sumber jawapos.com, hal inilah yang membuat Heri IP naik pitam. Kevin dianggap telah melanggar aturan
membolos dari program latihan dan melangkahi otoritas pelatih kepala. Sejak pesan itu tidak terjawab, Harry Ipe dikabarkan sudah tidak peduli dengan apa yang dilakukan Kevin. Sejak saat itu sampai hari ini, Harry Ipe memutuskan untuk tidak mau melatih dan menutup pintu untuk Kevin. Sumber JawaPos.com lainnya menjelaskan, Harry Ipe merasa bahwa dia berhak melakukan kritik terhadap pemainnya, entah itu secara terbuka atau tertutup. Ganda putra lainnya, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan juga pernah mendapatkan kritik keras dari Harry Ipe. Namun bedanya, mereka menerima kritik tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan penampilan. Tidak adanya Kevin membuat coach Naga Api lebih fokus untuk memoles 3 ganda putra utama lainnya. Mereka juga mendapatkan bimbingan dari ganda senior yang berstatus sparring pelatnas, yakni Hendra dan Ahsan. Selain itu, Harry Ipe juga fokus memasakkan Pramudia Kusuma Wardana dengan pemain pelatnas Pratama Rahmat Hidayat. Ini dilakukan sembari menunggu kembalinya Yeremia Erik Yose Yakob Rambitan yang masih dalam tahap penyembuhan karena cedera lutut. Menurut info yang diterima JawaPos.com, terakhir pada kejuaraan dunia 2022 dan Japan Open 2022 tersebut, Harry Ipe sudah tidak mendampingi dan memberikan instruksi kepada Marcus Kevin di lapangan. Marcus Kevin ditemani oleh Aryono Miranat dan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Rioni Mainaki. Menurut info yang diterima JawaPos.com, saat menjalani persiapan sebelum turun ke kejuaraan dunia 2022, Kevin dan Marcus banyak berlatih di luar pelatnas Cipayung. Paling sering adalah berlatih bersama PB Hore JKA di Taufik Hidayat Arena Jakarta Timur. Saya sendiri nggak ada masalah, semua masih normal-normal saja. Saya akan fokus kepada ganda putra Indonesia lainnya, ucap Harry Ipe saat ditanyakan JawaPos.com soal keputusan Kevin Marcus yang berlatih di luar pelatnas tersebut. Kalau memang ada pemain yang nggak mau saya latih, ya tidak masalah, terserah saja. Saya sudah nggak mau menanggapi masalah ini. Saya bekerja untuk PBSI, bukan untuk satu pemain. Kalau tidak mau ikut program saya, ya silakan saja, tambah Harry Ipe. Pelatih ganda putra PB Jarum, Sigit Budiarto mengakui bahwa ada relasi yang sedang tidak baik-baik saja antara Harry Ipe dan Kevin Sanjaya. Konflik ini, kata Sigit, bisa selesai kalau ada jembatan yang menengahi kedua belah pihak. Dan itu adalah ranah PBSI. Sekarang tergantung atlet dan pelatihnya. Silakan bagaimana yang terbaik menurut mereka. Kami di luar melihat dari jauh. Ya, meskipun kami tahu apa yang sebenarnya terjadi, ucap Sigit. Meski begitu, Sigit mengaku bahwa tidak terlalu paham bagaimana pemikiran kedua belah pihak itu dalam melihat konflik tersebut. Pemikiran dan watak orang kan berubah ya. Meskipun saya pernah berelasi dengan keduanya, tetapi kan orang juga berubah. Saat ini seperti apa? Saya tidak terlalu paham, ucap Sigit. Sigit menambahkan bahwa Marcus Kevin mungkin masih memiliki ambisi untuk merebut kembali ranking nomor 1 dunia yang sekarang menjadi milik pasangan Jepang, Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Kemungkinan masih terbuka, tetapi ya kembali lagi kepada pemain yang bersangkutan. Juga kepada timnya, saya kira kesempatan itu masih ada. Tetapi agaknya jika melihat kondisi saat ini, masa depan Marcus dan Kevin Sanjaya sebagai pasangan kemungkinan besar akan mendekati akhir. Sumber JawaPos.com lainnya mengatakan bahwa Marcus Kevin akan tetap bermain bersama karena masih terikat kontrak dengan perusahaan aparel raksasa dari Jepang, yakni Yonex. Dalam setahun, Marcus dan Kevin diperkirakan menerima uang masing-masing antara 15 sampai 20 miliar rupiah dari Yonex. Setelah kontrak itu berakhir, mungkin saja Minions bisa berpisah. Di sisi lain, JawaPos.com berusaha menghubungi Kevin untuk menanyakan soal keputusannya berlatih terpisah dari tim ganda putra utama nasional. Namun, Kevin tidak merespon permintaan wawancara dari JawaPos.com.